Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Masih seputar pembahasan apa kemarin? Musibah itu adalah kado terindah gitu ya. Pak Ahmad sudah dapat kadonya belum? Berumrah itu kadonya apa? Kopi aja ya. Nah, terakhir kita bahas kemarin bahwasanya ujian itu salah satu jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu terakhir kemarin ya. Sudah kita sebutin itu. Sunnahnya para nabi terakhir ya. Pak Lukman langsung nulis ya. Saat ini sunnahnya para nabi. Baik, selanjutnya kabar apa sekarang Pak? 10 ya? Langsung 10 Pak? Iya. Nah, yang ke-8, ada sebagian musibah itu bisa meraih mati syahid kalau dia mati disebabkan musibah tadi. Mati syahid ya. Kayak musibahnya apa? Mabtun, penyakit perut. Itu kan ada 7 orang mati syahid. Tanda husnul khotimah itu kalau dia mendapatkan 7 poin tadi lah. Di antaranya 7 poin tadi itu orang yang terkena penyakit perut. Orang kena penyakit perut itu salah satu sebab kalau dia mati karenanya maka dia mati syahid. Tegese mati syahid itu apa? Tanda mati dalam kebaikan. Apa aja? Pokoknya penyakit perut. Berarti kan musibah membawa nikmat. Kalau dia mati karenanya mati syahid. Itu mati sangit loh ya. Kurang mati sangit. Terus misal contoh lagi kayak penyakit taun. Jangan ngetos taun gitu. Taun itu penyakit kulit yang menular. Orang yang terkena penyakit taun gak bakal bisa diselamatkan. Dia kalau sudah ngena tulang itu Pak, kulit itu udah langsung merotol Pak. Jenis kusta rotol itu. Itu kata Nabi, at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Utawi wong sing kena penyakit taun itu adalah pahalanya kalau dia mati iku podo karo mati syahid. Masya Allah, sebab penyakit tadi bisa menghantarkan dia dalam keadaan mati dalam keadaan kebaikan. Nikmat apa orang? Nikmat lah Pak. Masalah nikmat dulu kan? Nikmat. Tinggal sabar aja ya. Taun bukan penyakit COVID karena ono sing
sebagian para dai itu kan membahasakan taun itu podo karo penyakit COVID. Jauh banget Pak, keliru orang yang menerjemahkan itu, keliru banget. Nah, taun itu nggak bisa masuk kota Mekah dan Madinah, menyebarnya bisa masuk ke seluruh dunia, cuma Mekah dan Madinah terhindar dari penyakit taun. Jadi kalau di Indonesia wis akhir taun nih Pak, nang berangkat atau Mekah dan Madinah Pak aman, sementing bisa mlebu wis aman Pak. Itu janji Rasulullah SAW. COVID kemarin masuk kota Mekah Madinah kan? Masuk, berarti kan bukan penyakit taun. Terus COVID bisa nggak disembuhkan? Bisa, banyak banget yang sembuh karena COVID. Jadi itu nggak masuk ya, nggak masuk. Kesimpulan dari yang nomor 9 ya, 8. Yang 8 itu apa? Sebagian musibah itu bisa menjadikan Anda mati dalam keadaan mati syahid. Artinya husnul khotimah, di akhir hayatnya ditutup dalam kebaikan. Itu tadi. Terus kedua, di sebagian hadis lagi, orang yang tenggelam Pak, mati karena tenggelam, al-ghoriq, itu juga ada hadisnya, mati karena tenggelam itu juga mati syahid. Tanda orang itu mati dalam kebaikan. Tapi jenengan kalau pengen bunuh diri tenggelam wae mati yo gak Pak. Beda maneh kasusé wong sampeyan bunuh diri kok sampeyan bunuh diri. Beda kasusé. Beda kasusé. Bisa dipahami insyaallah, jelas? Bapak yang biasa di sini mana nih? Sakit toh? Yang duduknya di sini. Yang pengen umroh kemarin loh. Oh sakit toh? Lah bahasa tahu deh insyaallah. Pengen umroh loh kemarin itu. Pak Hendy toh. Nah. Terus ya, yang ke-10 sekarang, musibah itu, ujian itu qad yulaihimul qalba, bisa melunakkan hati. Jadi kan itu Pak, musibah itu bisa melunakkan hati. Terkadang manusia itu Pak nggak mampan, maksudnya nggak mampan itu nggak bisa terpengaruh dengan nasihat. Mau didalili pakai 100 dalil pun mendal, ya kan? Mendal Pak. Itu kadang orang itu bisa tobat bukan karena dalil Pak, karena kena ujian, kena musibah. Kalau nggak ada santri Pak, santri itu alur ceritanya dari santri itu beribut. Dia itu wis pokoknya ngombe, minum, wis pokoknya dia itu apa jenenge arane gelutan itu wis kemana-mana nomor 1 lah gelutane Pak wis. Itu dinasehati bapaknya karo mbokne ora mampan Pak, mendal. Bahkan sapa sing nasihati dia iso dibunuh sama dia Pak, saking kerasnya dia. Matanya itu wis ora sobo masjid, ora tahu sobo Quran, wis pokoknya kerasipol Pak. Dia kenapa bisa sadar? Sadare pas kedua orang tuanya meninggal dalam kondisi kecelakaan Pak. Nah baru ternyata butuh kedua orang tua itu butuh. Jadi nah saat itu baru sadar. Jadi terkadang orang itu bisa disadarkan oleh Allah itu melalui musibah dan ujian. Yang selain itu gak bisa mental. Ya mungkin cuma jenengan menang wae mungkin ya. Menang wae. Mungkin terjadi sama kita juga ya. Gitu. Hah? Pokoke mental kabeh wis. Wis pokoke mental wis kowe. Ya Allah. Pelaku riba Bang. Karena ana wong modele nganakno duit ayo. Yo sing nganakno duit wae, Pak.
kayak ono dalil, kayak ono apa wis ora mental-mental, Pak. Nah, saat anaknya dalam kondisi sakit yang menghabiskan seluruh uangnya, entah duitnya, Pak. Duit manaan ya, duit bunga itu, baru Allah sadarkan lewat sakit anaknya tadi. Terkadang juga ada orang merokok, mohon maaf loh ya, merokok ya, itu orang wis pokoknya gak mentah gak, wis pokoknya kayak dalil larangan rokok bisa dibantah rokoknya, saya dibantah. Nah kalau pas lagi paru-parunya wis bermasalah, terus cari dokter ngomong, om karek terus norokan mati ya Pak. Nah, itu baru iya mati tenan ya. Wis ora pengin mati delok anak-anak bojo ngono kan. Kadang enggak mental, Pak. Kadang-kadang dari dia enggak mental. Wah, jari sopo dokter bujukan. Pas anaknya kena penyakit paru-paru dan penyebab utamanya adalah dari orang tuanya, baru bisa sadar. Ngono Pak, caranya Allah nyadarkan orang itu kadang-kadang kayak ngono kan. Pak Khair wis mantu-mantu Pak Khair wis mikir kerjaan lagi tuh Pak Khair. Lu ketoro kan. Jadi sampai Masya Allah. Tak dungano cepet namari Pak Khair insyaallah. Gak kok sekedar mari kerjaan nih naik gaji nih Pak Khair penting. Insyaallah. Nah, Al-Imam Al-Ghazali Pak, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata beliau gitu, al-qalbu yasda'u kama yasda'ul hadidu. Hati itu berkarat sebagaimana besi itu berkarat. Sedangkan kan tugasnya kalau besi ya, karatnya besi zaman osak-osoknya itu sama saja. Hati itu juga berkarat sebagaimana besi itu berkarat. Dan jangan bisa mikir itu karatnya besi itu diapakno ya. Dan karat bertingkat-tingkat kan, ini tingkatan paling tertinggi bicara nih menghilangkan karatnya. Tugasnya Pak Khair itu bukannya itu. Jadi Pak Khair itu kalau gitu hatinya paling lunak itu saling mikir karat kedua gitu. Nah lihat wajala ulu bidri wal masaibi. Nah membersihkan karatnya hati itu dengan cara ingat kepada Allah dan ditimpa musibah. Kalau karatnya besi dibalangsing gitu ya. Blasting gitu kan. Itu kalau besi. Kalau hati sama blasting mati. Itu dengan dua cara Pak. Dengan kita zikir kepada Allah, yang kedua dikei musibah. Kadang kalau gak dikei musibah itu seorang iling-iling, seorang ya sekarang wae. Kalau sudah ada musibah, bakal mikir itu. Fa'inna tawudduhu ila tafakkuri wal i'tibari wa tarhu ghaflatahu. Sesungguhnya sak temene musibah-musibah itu Pak, itu menjadikan dia untuk bisa berpikir dan mengambil pelajaran dan bisa menghapus kelalaian dia. Coba kalau orang musibah, masa iso mikir dia itu, masa bisa mengambil pelajaran darinya? Gak bakal bisa. Wis kaum sudah kaku orangnya, keras hatinya, wis ora iso. Isone nek kena musibah wis baru mikir. Mungkin kalau mata kita itu sering delok maksiat kan Pak ya, terus diilingno hati-hati motomu coba delok-delok ngono. Kadang-kadang ya gak mari-mari baru matane kena cipratan apa itu
karat-karat ngono awak iso melek ya Allah ngono bari iso tobat ya Allah bener mate iki ora iso wis tenan Mbak kayak ngono baru eling kayak ngono baru eling. Tapi maha rahman rahimnya loh Pak bahwa setiap maksiat itu langsung ada musibahnya lebih gak mencet kita Pak. Hah? Setiap kali maksiat langsung datang musibahnya piye ya di kabeh paling ya iyalah pas contoh kayak apa di kantor no wedok dideloki terus langsung pecat ngono piye ya lebih ya Pak di kantor no wedok dideloki kan terus kemudian wedok terus guyonan terus dicebleki ngono terus dijujuk tangane apa kriting kabeh ngono gak walah medeni wong Pak tapi ya kapok mungkin wis gak bakal wani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah Maha Rahmanur Rahim ya Allah enggak langsung wis bumet urusan iku malah. Ya Allah. Nah. Itu Pak ya. Terus kemudian kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim penyakit dan ujian-ujian itu adalah tadhirun bil akhirah, mengingatkan kepada akhirat. Musibah-musibah, penyakit yang Allah timpahkan kepada kita itu mengingatkan kepada akhirat kita dan membangunkan kelalaian kita. Nah kayak surati sing bolong-bolong ya delok wae to guru sadar itu kan betul itu kewajiban jenengan loh. Nanti biasanya sadare itu ya ada ujian nih kan maksud ujian baru sadar. Oh iya ya. Ini ternyata gitu loh. Masya Allah. Jelas insya Allah ini. Berapa sekarang Pak? 11 ya. Sekarang 12 ya. Nah, musibah itu sekarang 11 ya. Musibah itu kado yang nomor 11 Pak. Mengajarin hamba untuk tawakal kepada Allah dan butuh kepada Allah. Musibah itu mengajarin kita untuk pasrah tawakal kepada Allah dan mengajarin kita butuhnya kita kepada Allah. Saat kita kaya Pak, gak ada istilahnya butuh sama Allah Pak. Saat diuji bener-bener diuji loh itu, gak punya apa-apa. Terus jenengan itu wong Islam, sana sini utang gak oleh, kerja ditolak. Nah satu pelaku coba sampai insya Allah Pak, ya mikirlah karena naluri kita itu pasti memohon kepada yang Maha Kuat. Nah saat itu kita akan betapa penting arti Allah dalam diri kita, betapa penting arti Allah dalam diri kita. Ternyata iya ya dewa itu butuh Allah ya iyalah, gak butuh Allah biar. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza massal insana dhurru da'a rabbahu muniban ilaihi. Apabila menimpa kepada manusia bahaya, maka baru dia da'a rabbahu muniban ilaihi, baru mau berdoa kepada Allah, baru butuh kepada Allah. Gak usah jauh-jauh Pak, jangan lungo nang tengah laut kono lho Pak.
terus nggawa perahu. Setelah itu ombak datang, coba jenengan piye coba. Mikir lah, saat itu apa yang jenengan lakukan? Paling maca apa yang jenengan bisa baca wis. Mungkin tobat, astagfirullah, ngono baru. Nah, kalau di pas ombak nyantai aja wis aman-aman wae ya kadang nggak sholat, kadang nggak apa, tapi saat dapat ujian ombak bertubi-tubi datang, petir menyambar-nyambar, Pak. Pemanen aku nono ulo gede wis, pelapo sampean coba. Yang Anda beriman dengan Allah kan, pasti butuh siapa? Butuh Allah, Pak. Nah, Allah bikin kayak gitu memang. Kadang-kadang orang itu nggak sadar. Allah bikin kayak gitu. Gak mending bisa selamat dengan bisa tobat. Nah, kadang-kadang ngono saya guru tobat saat itu memang ya Allah koyo yang Allah tuh koyo. Tapi kalau pas selamat pas selamat akhirnya celu ngono pas selamat lali mana dengan Allah, lali ke Allah Subhanahu wa taala. Lupa Allah, Pak, lupa. Jadi pas ono kepepet ini lho. Iku lah menungso to, Pak. Biasa di model ngono. Gak usah gak usah ke Allah, Pak. Ke kita aja misalnya contoh, pas lagi butuh sama Pak Lukman, butuh wis mepet Pak Lukman wis. Bar wis ora butuh jenengan luwih sugih luwih tinggi kalau Pak Lukman di saduk karo Pak Lukman. Iku sifatnya menungso model ngono iku. Wis gak usah heran. Gak usah heran model ngono. Saat butuh wae. Tapi setidaknya ketika Anda itu butuh, ilingo. Anda itu butuh Allah kan gitu loh, Pak. Butuh Allah. Nah, kalau nggak dikasih musibah kayak ini, orang butuh Allah itu sudah ada butuh Allah. Ya, Masya Allah. Nah, ucapan para ulama saya sebutkan situ kayak Ibnu Qayyim mengatakan ini Ibnu Qayyim, Pak. Allah yabtali abdahu. Allah itu terkadang menguji hambanya bilburri dengan musibah-musibah yang ada liyaruddahu ilaih. Allah itu pengen hamba itu kembali ke Allah. Allah itu pengen ujian yang Allah datangkan itu supaya kamu itu kembali ke Allah. Wa yu'arrifahu faqrahu dan supaya Allah itu memahamkan kepada hamba hawakmu itu butuh kalau aku. Kadang kebaus Pak hamba, Pak. Eling Allah. Maka dikasih ujian biar Anda itu ngerti kalau Anda itu butuh sama Allah itu butuh. Jadi itu pengingat kepada hamba itu sendiri. Nah, terus yang ke berapa lagi, Pak? Berapa? 12 13 12 terakhir. Masih ada kita punya 15 kan kemarin. Baik. Yang ke 12 gitu. Yazra'us sabra war ridha. Musibah itu menanamkan sabar dan ridho. Kalau sering banyak ujian kan, Pak, berarti kan bisa menebalkan kekebalan ya. Jadi bisa menanam kesabaran. Wong sing ora tahu diuji, Pak, yo kena ujian naik jerit-jerit ya. Tapi dengan ujian itu terus ujian, maka itu menjadi sabar dan menjadi biasa kena ujian. Seseorang yang sudah melalang buana dengan ujian bertubi-tubi, itu kualitas kedewasaannya lebih kuat dan kualitas kesabarannya lebih kuat, berbeda dengan orang yang baru sekali kena
kena terpahan masalah. Ya kan? Contoh seorang yang tidak pernah dikritik, Pak, dengan orang yang biasa dikritik, itu kan cara menghadapinya berbeda. Kalau orang baru belum pernah dikritik, seakan-akan dunia itu runtuh di atas kepalanya kan. Tapi kalau biasa dikritik, Pak, dan dia sabar di atas kritikan itu, maka itu menjadi hal biasa. Dia bisa sabar menghadapi itu. Nah, orang kalau ingin jadi pemimpin, Pak, awalnya belum pernah dibedakan, Pak. Pemimpin kalau dia langsung ujuk-ujuk jadi pemimpin itu kaku banget orangnya, gak bisa dewasa, saklek. Tapi kalau orang pemimpin itu dari awal terus naik itu insya Allah lebih dewasa. Makanya kepemimpinan Nabi itu apa? Dari awal apa? Dari anak, dari kecil bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, wis melarat demi kemelaratan, Pak. Ikut orang, mari ngono apa? Mengembala kambing, mari ngono. Semua itu tahapan-tahapan yang dilalui oleh Nabi untuk menjadikan kuat di dalam yatahammal, menanggung sebuah kepemimpinan. Nah, tahapan-tahapan itu dialami oleh Nabi sehingga kuat menghadapi ujian dan cobaan. Nah, kalau Pak Lukman tidak dari awal, maju kayak bisa. Maju tuh, Pak. Banyak masalah kan, Pak. Ini salah, ngono salah, seneni ini wala, pemimpin kan ngono, Pak. Paham jadi pemimpin itu isinya dilokno wong wae ya. Nah, gak ngerti ngeluh kepala nih ya. Nah, itu butuh sabar tuh. Nah, coba kalau Pak Ahmad jadi pemimpin, siapa orang kira-kira? Bisa tuh, Pak. Bismillah. Apa daftar dia? Jadi berarti apa? Ujian itu kado. Apa kadonya? Menanamkan rasa sabar, melatih aku supaya aku sabar, melatih aku supaya dewasa. Nah, kalau tanpa ada itu kan belum terbukti, Pak. Belum terbukti. Oke, berapa itu? 12 ya. Ke-13. Musibah itu adalah obat dari penyakit sombong. Obat untuk penyakit sombong, Pak. Jadi biasa nih wong sombong itu kan delok wae saling ngono musibah itu. Delok wae duitnya akeh kan. Petentang ngono, Pak. Ya wis. Pas diuji oleh Allah dicabut rezekinya apa juga. Apa yang petentang apa? Maka yang awalnya ke atas nunduk itu dengan ujian, ya kan? Ya jadi ketua, jadi pemimpin, sodak saduk sana sini, Pak, mengkerak sana sini, marahin A B C D wis tak. Biasa pertama kali jadi pemimpin kan, ngono kan, Pak. Delok satu saat ya Allah uji dia, datang cirunya ya ngebuki dia kapok ya kan. Jelas Pak, ujian baru yo sadar diri itu kan ujian itu akan menghilangkan sifat ujub dan bangga diri. Makanya kadang-kadang delok lu Pak ya jenengan sekitar jenengan lah Pak, atau sekitar perusahaan inilah kan biasanya model kan melete melaku sambil nyeneni wong lah wes gede opo model ini delok wae ini model ngono iki Pak itu dikasih masukan gak masuk Pak, baru ada ujian. Nah itu baru mobilnya ujung-ujung hilang, jabatannya lo dicopot ya pelapor wes mumet urusan ini. Makanya nggak perlu disombongkan ya, nggak perlu disombongkan. Nah kalau Masya Allah, jadi itu mengambil pelajaran kan, itu sebenarnya adalah kado terbaik untukmu biar kamu nggak sombong dan nggak ujub. Nah terus kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau
laukanal mu'minu daiman fi naimid dunya. Andai kata seorang mukmin itu selalu dalam kenikmatan dunia, la asaba qalbahu minal fasadi mayujibu alaka, sungguh akan menimpa kepada hatinya berupa kerusakan-kerusakan yang bisa menuntut hancurnya dia. Kalau seorang mukmin itu selalu dalam kenikmatan dunia, apa semuanya terpenuhi, pasti bikin sombong sudah, karena semua terpenuhi selalu pada kenikmatan dunia. Dan justru dengan kesombongan tadi itu justru menghancurkan dia kan, supaya Allah supaya dia nggak hancur kan, melebur rokok kan, maka Allah kirimkan ujian itu sebenarnya baik untukmu. Kalau tidak, melebur rokok malah dakwah. Ya kan Pak, mau sombong itu Pak, mau sampai kasih tahu apapun jenengan malah dikeci. Gimana? Awak mau opo? Ngerti opo? Mau jalan ada ngerti opo? Awak kiri lah. Pasti ngono Pak. Biasa wong sugih sombongi metu Pak. Kalau wong sugih sombongi metu Pak, gak masuk. Apapun gak masuk Pak. Wis tertutup hatinya dengan kesombongannya, dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wis itu iso nimali dengan ujian dan cobaan. Nah loh Pak, jadi just sampai Allah nguji dewek dengan ngono Pak ya. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ya Ulumuddin itu, al-bala'u yutahhirul qalba min danasil kibri wal ujub. Ujian dan musibah itu membersihkan hati dari kotoran kesombongan dan kebanggaan. Bangga, sombong. Masya Allah. Cukup insya Allah. Siapa yang mau bertanya Pak? Ya. Keinginan Allah itu kan pasti terjadi ya Pak? Keinginan Allah pasti terjadi. Dilihat dulu keinginan apa itu. Kan keinginan Allah kan ada dua, kauniyah sama syar'iyah. Kalau kauniyah pasti terjadi dan belum mesti Allah itu ridho dan senang. Kalau iroda syar'iyahnya belum mesti terjadi, tapi itu pasti Allah cintai. Itu keinginan Allah loh. Keinginan Allah yang mana itu? Kalau keinginan Allah kauniyah pasti terjadi, dan itu belum mesti Allah cinta dan ridho. Kalau syar'iyah, keinginan Allah yang bersifat baik belum tentu terjadi, tapi pasti baik. Oke, Allah itu ingin kepada kita kaum muslimin untuk sholat jamaah. Kira-kira apakah semua itu sholat jamaah? Kan enggak. Saklintek aja loh. Apakah mereka sholat jamaah? Ya enggak. Itu bahkan Allah menginginkan kepada mereka untuk sholat jamaah. Enggak terwujud kan untuk sebagian orang, enggak terwujud. Nah itu karena baik. Tapi ketika Allah mentakdirkan kauniyahnya Allah pasti terjadi. Iya. Ya kayak tadi itu ya. Allah menginginkan dengan musibah itu, dia kembali kepada Allah. Kok nggak terwujud? Nah itu berarti kan syar'iyahnya. Wis dikai ujian, kok seguru ngomong tobat wae itu kan. Karena Allah kan ngono, iroda syar'iyahnya Allah. Allah itu menginginkan dengan musibah itu tobat. Ini ujian pertama, saya gurung tobat sebentar sambil mari ngono balik mana, yaitu mah irodanya Allah syar'i. Kalau kauniyahnya Allah pasti tobat, pasti balik, gak mungkin tidak. Tapi ini bersifat iroda syar'iyahnya Allah. Ya makanya kita sebagai orang muslim itu, iya ya Allah itu ingin saya apa, harus dia itu sadar. Ya
Kan itu kan karepe dhewe hari ini kan belum ono ujian ya kan. Tapi kalau pas ono ujian ya belum mesti balik juga kan Pak. Kan iroda syariahnya Allah kan gitu. Iya, Pak. Apakah ujian itu selalu sengsara? Mungkin ada ujian kekayaan. Ujian itu ada dua Pak. Ujian kenikmatan, ujian kesengsaraan. Di dunia ini nggak akan lepas dari dua ujian ini. Sehat ya ujian, loro ya ujian, sugih ya ujian, melarat ya ujian. Masing-masing ada daftarnya masing-masing. Orang yang kaya apa ujiannya? Sombong, bakhil. Itu kan kaya Pak. Wong sugih itu kan ujiannya apa? Ya ujiannya sombong. Sombong apa enggak? Loman apa enggak? Kan ujiannya. Gimana ya? Sehat. Apa ujiannya sehat? Dipakai untuk apa? Kan dominan wong sehat itu kan lali sama Allah. Pakai goyah-goyahan, pakai yang tidak ada manfaatnya kan. Sehat kan ujian. Jabatan tinggi ya ujian. Ujian ini apakah dia melampaui batas sama anak buahnya apa enggak? Ya, loh jadi anak buah ya ujian. Apa patuh dengan atasannya apa enggak loh? Urip iku ya ujian kabeh. Tinggal jalan kita dalam menghadapi ujian itu gimana? Pak Ahmad bar umroh ya ujian. Semua umroh ya ujian. Lebih apa ujiannya baru umroh? Ria apa enggak? Sombong apa enggak? Drone aku itu loh, ini sombong, awak kabeh ora sombong. Itu kan juga penyakit itu ujian. Semua umroh ya ujian. Oh duit akeh orang lumo-lumo kan. Pelit banget. Kan ujian kabeh. Urip ujian, Pak, urip ujian. Tinggal kitanya aja. Kita ini masih belum finish Pak. Makanya jangan sekali-kali sombong. Jangan Anda merasa sok suci dan baik. Karena Anda sekarang dalam posisi ujian. Belum lulus Pak. Kita semuanya masih belum lulus. Podo karo ujian di sekolah gitu loh Pak. Kayak ujian pertama, kedua, ketiga. Guru mesti lulus. Saya mengumumkan aku lulus nanti. Oh guru, orang pengumuman kelulusan kok wis mengumumkan kelulusan ini kan lucu. Awak dewe ini Pak belum ada pengumuman kelulusan. Makanya orang ngomong ini paling ngomong nggak satu ngomong ini Pak. Isi ini komentari ngomong awak guru, wis lulus guru, kok ujian, kok wis komentari ngomong lapo. Oke, temenmu ini sekarang salah. Oke, salah kan Pak. Tapi salah itu kan belum mesti nggak lulus. Awakmu saya ini bener. Apakah besok juga nggak salah? Kan Pak. Jadi kalau jenengan delok wong suka komentar Pak, itu pasti wong elek. Jenengan kalau delok wong sekaken komentar Pak, itu pasti wong elek. Wong elek Pak. Wong itu wong elek. Dimanapun berada. Model wong koyo ini juga wong elek. Walaupun sok-sok rapi, itu penampilan casing Pak. Casing itu. Karena apa? Kan sudah meliti kan wong komentari kan berarti kan awake sing paling apik. Sedangkan ya saliyane kan elek. Tapi kurang rapi. Jadi orang pas lah itu. Aman Pak. Jadi KB ujian Pak ya. Hari ini kita diuji Pak, belum lulus Pak. Abdul Khalik kok mikir apa diuji tuh ya. So sabar apa enggak? Pokoknya buka-buka so sabar lah saya kira. So sabar. Wis aman tuh. Aman nggih? Insyaallah. Iku kok
main HP usop iku Mas ngaji Mas cuma main HP sekali main HP lagi nyatet gak apa-apa loh aku gitu loh apa ya mohon maaf lah karena kalau kita nggak dilatih kayak gini Pak ini kan butuh latihan Pak ujian Pak ini yang ngaji kan ujian pegang HP apa enggak ini kan ujian gitu kan nah kalau yang ngaji kan yang ngaji sih lah kecuali gini nulis kayak Pak Palupan gini nulis walaupun Palupan sebuah pun nulis Palupan ya insyaallah ya mau salian lho orang kok nulis gue pegang HP gue ini oke jelas ya insyaallah aman Pak insyaallah semoga dari ujian dari kado-kado yang disebutkan tadi kalau ada ujian dari Allah kita paling tidak oh iya ini pelajaran ini gue ini harus sabar kalau tahu cerita dengan Pak ada wali santri Pak ini Pak Ril bukannya Pak Ril wali santri tapi sudah keluar dari pesantren dan lulus Pak ya anak perempuan ini gak pernah diantar gak pernah pergi itu diantar Pak kan dia kan ngajar jadi selalu diantar suatu ketika ibu dan orang tuanya itu gak bisa ngantar Pak berangkatlah dia itu pulangnya Pak ketabrak mobil lalu mati lalu mati Pak ya bagi ibu dan bapak kan gimana namanya ayah kan Pak tapi qadarullah itu Pak sak gurunge itu Pak wis ngaji tentang bab musibah maka si ibu karena jarang ngaji Pak jadi stres maksudnya nangis terus guys tapi si ayah lebih kuat lah karena baru ngaji tadi sudah tenang aman dia menghadapinya lebih bisa lah di samping dia laki-laki juga di samping dia juga ngerti ilmunya gitu Pak maka dia bisa sabar sampai pada detik yang nabrak ini kan sebenarnya kan dia jatuh terus karena hujan deras Pak ya nggak bisa kering sehingga ketabrak lalu airnya tak gitu kan polisi pinginnya ditahan yang nabrak ini lah yang nabrak ini ditahan tapi temennya ngaji tidak biarkan dia lepas karena apa? Karena walaupun dia tahan anak nggak bakal bisa kembali dan saya berharap dengan membebaskan dia saya nggak tahu mana benar dan mana salah tapi yang jelas dari cerita tadi dia nggak salah kan gitu saya berharap dengan saya bebaskan dia anakku nanti dibebaskan dari api neraka luar biasa lah terus dia bilang kalau nggak ada kompensasi loh gini-gini dengan jasa raja saya nggak butuh itu yang saya butuhkan adalah anakku yang berharap untuk bisa diampuni oleh Allah kemudian dibawa ke rumah sakit mau digini sudah ini adalah tanggung jawab ayah nomor terakhir kalau andai kata nanti dibuka-buka karena pemeriksaan polisi apa-apa siapa yang menjamin tentang aurat anak saya saat dia meninggal itu Masya Allah Pak luar biasa tegar banget sudah diberangkatkan disolatkan sudah selesai artinya kita butuh ini ilmu gini Pak hari ini jenengan gak butuh karena jenengan belum ada ujian cobaan tapi ketahuilah pasti akan datang ke kita ujian dan cobaan itu pasti dengan beraneka ragam bentuk dan macamnya karena ini gak mungkin kita bisa pasti kita lewati ini nah kita butuh persiapan mulai sekarang kematangan kedewasaan dalam menghadapi ujian dan cobaan itu jangan sampai ujian itu justru menghancurkan kita padahal Allah inginkan dari kita kebaikan karena Anda nggak paham tadi maka sehingga justru menjurumuskan kamu ke dalam lubang yang amat jauh sekali contoh malah datang ke dukun malah Anda nggak percaya takdir dan seterusnya kan malah hancur makanya pahami dengan baik karena ini adalah persiapan mental kita Pak dan ini butuh direnungi itu karena mau nggak pas terjadi pada diri kita pasti Pak pasti nggak mungkin tidak pasti
Tinggal persiapan kita sekarang menghadapi itu semuanya. Persiapan kita dengan menghadapi itu semuanya. Oke, jelas insyaallah. Baik, subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.